Kedua pria itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Tidak, kami hanya menjalankan perintah dari atas. Oleh karena itu, tolong kembali dan jangan mempersulit kami. Tuan Sen Gong Tianzun, Anda juga tahu aturan dunia kuno kami. Mau bagaimana lagi? Meskipun dunia kuno juga merupakan ras manusia, tetapi dunia kuno kami jarang bercampur dengan kekuatan manusia lainnya, jadi mohon Yang Mulia juga silakan kembali." Di kejauhan, orang-orang dari kekuatan lain semuanya menghirup udara dingin. Brengsek, dunia kuno ini sangat sombong, dan bahkan tidak memberi wajah pada Sen Gong Tianzun. Meskipun Sen Gong Tianzun hanyalah sosok Tianzun, bagaimanapun juga dia adalah penguasa Tiangong. Dia bertanggung jawab atas kekuatan pemurnian teratas ras manusia. Apalagi, dia memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi ras manusia, Xiao Yao Zizun. Sekarang orang-orang kuno di dunia kuno bahkan berani menghentikan Sen Gong Tianzun. Bukan masalah kehilangan muka bahwa mereka diblokir sebelumnya. Tidak mungkin, orang kuno begitu hebat, mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan manusia, tetapi mereka tidak pernah menjual wajah pada kekuatan ras manusia lainnya. Hahaha. Qin Chen telah menonton dari sisi ke sisi sebelumnya, tapi sekarang dia tertawa dan berkata, "Tuan Sen Gong Tianzun, sepertinya wajahmu tidak ada di dunia kuno, dan itu tidak begitu bagus." Segera setelah ucapan ini keluar, yang lain di sekitar orang-orang tercengang dan menoleh. Siapa anak ini? Berani berbicara dengan Sen Gong Tianzun seperti ini. Melihat dengan hati-hati pada Qin Chen, aura bangsawan di tubuh Qin Chen membuat mereka semua berubah warna. Begitu muda, itu sudah menjadi bangsawan, tampaknya itu adalah beberapa jenius top di Tiangong. Mungkinkah Sen Gong Tianzun membawanya untuk mengikuti kompetisi seni bela diri keluarga Ji? Tapi ini terlalu sombong. Sebagai murid Tiangong, dia sebenarnya mengejek atasannya secara langsung dalam situasi ini. Saya benar-benar belum pernah melihat orang seperti itu. Sengong Tianzun terlalu malas untuk memperhatikan Qin Chen, tetapi berkata sambil tersenyum pada mereka berdua, "Tapi bagaimana jika saya harus masuk hari ini?" Kedua orang kuat dunia kuno ini segera berubah warna dan berkata, "Tolong jangan mempersulit kami. Jika Yang Mulia bersikeras untuk masuk, kami tidak akan menyerah." Ucap salah satu dari kedua pria kuat itu dengan suara yang dalam. "Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat bagaimana cara kamu menghentikannya." Ucap Sen Gong Tianzun langsung membawa Qin Chen berjalan menuju pintu masuk dunia kuno. "Berhenti!" teriak kedua pria kuat itu dengan dingin, dan nafas yang mengerikan dari Yang Mulia meletus dari mereka berdua. Kekuatan Yang Mulia dengan nafas khusus meresap. Keduanya memandang Sen Gong Tianzun dengan ekspresi ketakutan. Sen Gong Tianzun ini sangat sombong sehingga dia tidak memberinya wajah pada klan kuno mereka sama sekali. "Mau melakukannya?" ucap Sen Gong Tianzun mencibir dan berkata lagi, "Tapi kalian berdua, siapa yang memberimu keberanian untuk menghentikan kursi ini?" "Qin Chen, kali ini kamu harus menemukan mempelai perempuanmu. Jika kedua orang ini menghentikanmu, kamu dapat menyelesaikan mereka." Ucap Sen Gong Tianzun berjalan maju. Kedua pria kuat ini mengangkat tangan mereka ketika mereka melihat ini, setitik cahaya keluar. Pada saat yang sama, embusan nafas para bangsawan terulur dengan panik untuk menghentikan Sen Gong Tianzun dan Qin Chen. Orang-orang di sekitar mundur satu demi satu, bahkan beberapa Yang Mulia juga mundur. Meskipun kedua orang ini hanya Yang Mulia, bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang dari klan kuno dan tidak boleh menyinggungnya. Cahaya menyapu seperti bintang di langit malam, berubah menjadi lingkaran riak, menghalangi Sen Gong Tianzun dan Qin Chen dari luar. Riak-riak ini, di bawah dorongan kedua Yang Mulia, luar biasa dan agung, bahkan dengan jejak nafas yang kacau, seperti langit yang terbalik. Meskipun mereka berdua tahu bahwa mereka bukan lawan dari Sen Gong Tianzun, mereka tidak ragu untuk bergerak. Sen Gong Tianzun tidak bergerak sama sekali, hanya dua orang bijak kecil, bagaimana dia bisa menggertak yang kecil. Dia hanya melirik Qin Chen di samping. Qin Chen acuh tak acuh di dalam hatinya. Kedua bangsawan ini tidak lemah dalam kekuatan. Meskipun mereka hanya master terhormat, mereka mengandung aura kekacauan yang mengerikan.
Tapi bagaimana Qin Chen bisa menempatkan kedua orang ini di matanya, mengangkat tangannya hanya melontarkan beberapa aturan. Dalam kehampaan, jalan itu terwujud, seperti sungai yang panjang, langsung berubah menjadi lautan luas, dan langsung berhembus ke arah kedua orang tersebut. Ruang di sekitarnya tampaknya terkurung pada saat ini, dan aura biasa yang mengikis tulang menyebar seperti badai. Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran tiba-tiba merasakan aura penindasan yang mengerikan, dan diam-diam terkejut. Jenius manakah itu di Tiangong? Memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di sekitar dua sosok terhormat dan Qin Chen tampaknya telah sepenuhnya dipenjara. Pasir pengapian cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga tampak membeku dalam kehampaan, dan itu seketika lambat, dan kemudian berdiri diam, dan kehampaan di sekitar mereka juga benar-benar runtuh. Kekosongan meledak, dan bintik-bintik cahaya di langit perlahan jatuh seperti daun-daun berguguran yang kehilangan nyawanya. Kedua orang terhormat dari dunia kuno benar-benar lamban, dan cahaya langit jatuh, dan keduanya hanya merasakan gelombang kejut yang mengerikan menyapu mereka, dan mereka langsung meledak dengan keras. Pada saat yang sama, mereka berdua memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke dalam kehampaan dalam kebingungan. Aura terhormat di tubuh mereka berfluktuasi dengan keras, mencengkeram dada mereka dan menatap Qin Chen dengan marah. Dengan satu gerakan, mereka berdua benar-benar terpesona. Kekuatan magis apa yang ditampilkan pihak lain? Pergilah, sayang sekali kamu tidak membiarkan leluhur dari dunia kuno dan orang-orang kuno datang untuk menemuiku secara pribadi. Dengan mendengus dingin, Qin Chen segera datang ke Shen Gong Tianzun, dan dengan hormat berkata, "Tuan, tolong." Shen Gong Tianzun mengangguk, dan segera membawa Qin Chen ke dunia kuno dengan dengungan, menghilang seketika. Brengsek, gumam kedua veteran dunia kuno ini berdiri karena malu, ekspresi mereka ketakutan dan geram. Di bawah tatapan semua orang, dunia kuno miliknya dibobol secara paksa. Jika berita ini dirilis, dunia kuno akan kehilangan muka. Kirim berita ke Senuyor dan mereka segera. Ucap kedua orang itu matanya berkedip, dan berita itu dikirim untuk pertama kalinya. Berani masuk ke dunia kuno dengan paksa, kamu bisa masuk, tapi tidak akan bisa keluar. Kedua pria itu mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka. Kemudian, keduanya menatap orang-orang kuat dari ras manusia yang terpana oleh intrusi Shen Gong Tianzun ke dunia kuno, dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang baik untuk dilihat? Cepat kembali. Apakah kamu ingin menjadi musuh dari dunia kuno kami?" Orang-orang kuat dari banyak kekuatan ras manusia marah. Anggota klan kuno ini dipukuli dan masih sangat sombong. Namun, meski begitu, mereka tidak berani belajar dari Shen Gong Tianzun untuk menangani orang-orang kuno ini. Shen Gong Tianzun tidak takut, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Di dunia kuno, Shen Gong Tianzun membawa Qin Chen ke dunia kuno. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang subur, seperti sepotong hutan pegunungan primitif. Qin Chen merasa bahwa di sini, ada aura kekacauan yang samar, dan ada tempat kekacauan yang mirip dengan yang ada di Vientiane God Tracer, tapi itu jauh lebih lemah daripada aura kekacauan di sana. Lokasi keluarga Ji, sejauh yang saya tahu, seharusnya berada di arah dunia kuno. Memasuki dunia kuno, Shen Gong Tianzun melirik kekosongan di kejauhan, tiba-tiba tersenyum, lalu segera pergi bersama Qin Chen. Di suatu tempat dalam kegelapan, seorang lelaki tua garis besar tiba-tiba mencibir, sedikit menarik. Di belakang lelaki tua reyot itu ada seorang lelaki parubaya. Meskipun lelaki tua ini tampak reyot, dia berdiri di sana, tetapi seluruh orang itu seperti kepala yang aneh. Seperti binatang buas, tampaknya niat membunuh yang mengerikan bisa meletus kapan saja. Keduanya memiliki lukisan, Xiao, kecil di dada kiri mereka. Jelas, ini adalah keluarga Xiao yang paling kuat di antara 4 klan kuno, dan juga pemimpin klan kuno saat ini. Tetua, apakah kita membiarkan begitu saja kepada orang-orang Tiangong itu masuk? Ucap pria parubaya itu dengan wajah suram. Lelaki tua reyot menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Penguasa Tiangong memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Yao Zizun. Sekarang keluarga Ji mengundang kontes seni bela diri untuk menantu. Jika kita benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Shen Gong Tianzun ini, saya khawatir akan ada masalah."
Ayo pergi, ucap lelaki tua Reyot dan berkata lagi, panggil kembali dua orang yang menjaga pintu masuk dunia kuno, itu tidak perlu lagi dijaga. Pria parubaya itu sedikit berubah warna dan berkata, Tetua, dengan cara ini, bukankah akan ada lebih banyak kekuatan memasuki dunia kuno? Dengan cara ini, plot keluarga Ji akan berhasil. Lebih baik mengirim ahli klan ke pintu masuk untuk memblokir semua orang dari kekuatan lain. Lelaki tua Reyot itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa jika kita melakukan ini sebelumnya. Sekarang, orang-orang dari Tiangong telah masuk, tetapi pasukan ras manusia biasa di luar itu baik-baik saja. Pasukan ras manusia top lainnya yang setenar Tiangong tahu bahwa bahkan jika mereka menerobos, mereka akan masuk. Bagaimana mereka bisa tertinggal di belakang Tiangong? Wajah pria parubaya itu tenggelam, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Keduanya pergi dengan cepat. Di luar dunia kuno, ketika dua veteran penjaga menerima berita itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengubah warna mereka. Senior di klan benar-benar membiarkan mereka berdua mundur. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka diintimidasi oleh orang-orang dari Tiangong? Dengan marah di hati mereka berdua tidak berdaya, karena ini adalah perintah dari sesepuh agung, mereka berdua tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Begitu kedua orang ini pergi, pasukan lain yang hadir tercengang. Mengapa dua pria kuat dari klan kuno yang menghentikan mereka sebelumnya, langsung mundur? Mungkinkah dunia kuno telah terbuka? Setelah ragu-ragu, orang-orang kuat terbang ke depan dan langsung pergi ke dunia kuno. Tidak ada yang menghalangi dan mereka langsung masuk. Dunia kuno benar-benar terbuka. Tiba-tiba, seorang ahli terkenal sangat gembira dan memasuki dunia kuno satu demi satu dan terbang menuju keluarga Ji. Setelah kedatangan Shen Gong Tianzun, kekuatan teratas dalam ras manusia benar-benar tiba satu demi satu. Pasukan ini, yang terkejut dengan kemampuan mereka memasuki dunia kuno, menghela nafas. Tiangong telah datang, Istana Dewa Bintang telah datang, dan Dayu Sensan juga telah datang, dapatkah mereka masih mendapatkan bagian dari kekuatan Tianzun biasa? Saya khawatir itu tidak cukup untuk menarik semua wanita jenius dari keluarga Ji. Aku tidak tahu berapa banyak menantu yang ingin direkrut keluarga Ji kali ini. Jika 7 atau 8, kita masih punya kesempatan. Kamu terlalu banyak berpikir. Lihat saja keseruannya. Ucap banyak orang kuat saling berbicara. Sekelompok master masuk satu demi satu, Dayu Sensan dan Istana Bintang, mereka juga memasuki dunia kuno dengan senyuman dan pergi ke rumah keluarga Ji. Di dunia kuno, langit luas dan tak terbatas. Masuknya banyak kekuatan teratas ras manusia membuat dunia kuno yang awalnya dalam langsung menjadi hidup. Semuanya, setelah memasuki dunia kuno, kalian tidak boleh melakukan apapun secara sembrono. Bahkan jika Anda bertemu dengan binatang purba, Anda harus menjauh dari tepi. Apakah Anda tahu itu? Ucap beberapa orang kuat memperingatkan. Banyak pasukan ras manusia yang memasuki tempat ini dengan sangat hati-hati. Saat ini, di tempat tersembunyi di dunia kuno, beberapa orang menatap dengan dingin ke sini. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian kuno, tetapi mereka dibordir dengan tulisan Ye dan Jiang di leher mereka. Mereka adalah keluarga Ye dan keluarga Jiang, salah satu dari 4 klan kuno lainnya di dunia kuno. Keluarga Ji secara terbuka mengadakan kompetisi seni bela diri untuk merekrut menantu laki-laki, dan itu bertentangan dengan semua kekuatan teratas dalam ras manusia, yang membuat keluarga Ye dan keluarga Jiang tergerak. Keluarga Ji bukanlah orang bodoh, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh keluarga Ji. Ucap orang kuat dari keluarga Ye dan keluarga Jiang saling memandang dan menguraikan senyum mereka. Di wilayah keluarga Ji, saat ini sudah ramai. Keluarga Ji sudah melakukan semua persiapan, menunggu kedatangan pasukan utama ras manusia. Ji Wuming, apa yang terjadi pada semua kekuatan utama ras manusia? Ucap Ji Tianyao bertanya dengan suara berat di gerbang istana keluarga Ji. Leluhur, mungkin mereka semua sedang dalam perjalanan. Saya menerima berita sebelumnya, keluarga Xiao telah mengirim Yang Mulia untuk menjaga gerbang dunia kuno untuk mencegah orang-orang masuk. Shen Gong Tianzun bersama pria muda datang untuk melawan kedua master terhormat keluarga Xiao dan secara paksa masuk ke dunia kuno.
Belakangan, entah kenapa, orang-orang dari keluarga Xiao mengambil inisiatif untuk mundur, dan kekuatan utama ras manusia bisa masuk. Ucap seorang lelaki tua dari keluarga Ji berkata dengan hormat. Apa? Shen Gong Tianzun. Dia juga datang ke sini. Ucap Ji Tianyao berubah warna. Ji Tianyao harus merasa bersalah saat memikirkan Ji Ruyu dan Ji Wuxu yang dipenjara di gunung penjara. Leluhur, saya khawatir Shen Gong Tianzun juga datang ke sini untuk tujuan kompetisi seni bela diri. Ketika mendengar bahwa keluarga Ji saya ingin merekrut menantu, bukankah dia datang dengan penuh semangat? Yah, masalah Shen Gong Tianzun, itu menguntungkan keluarga Ji saya, ucap Ji Tianqi mencibir. Tapi bagaimana jika mereka bertanya tentang Ji Wuxu dan Ji Ruyu, ucap Ji Wuming dengan hati-hati. Hah? Apa yang kau takutkan? Katakan saja Ji Wuxu dan Ji Ruyu tidak ada di rumah Ji saya, dan mereka pergi keluar untuk melakukan tugas mereka, jadi bagaimana Shen Gong Tianzun bisa memaksa orang lain? Terlebih lagi, ketika keluarga Ji saya berhasil merekrut menantu laki-laki, dan menikah dengan kekuatan top ras manusia lainnya, saya khawatir mereka tidak akan berani menyinggung keluarga Ji saya dan kekuatan puncak lainnya. Kata Ji Tianqi dengan ringan. Leluhur, orang kuat dari Tiangong telah tiba. Tiba-tiba teriakan keras terdengar. Ayo, ikuti aku untuk keluar menemuinya. Ucap leluhur Ji Tianyao dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh ke arah Ji Wuming dan berkata, segera kirimkan perintah saya, agar tidak ada seorang pun di keluarga Ji saya yang dapat berbicara tentang berita terkait Ji Wuxu dan Ji Ruyu sebelum perekrutan menantu laki-laki berakhir, dan pelanggaran terhadap hukum keluarga akan ditindak. Ya leluhur, ucap Ji Wuming memberi hormat, dan buru-buru berbalik dan pergi. Hahaha, Tuan Shen Gong Tianzun yang terkenal, kami terlambat menyambut Anda. Maafkan kami. Segera setelah Shen Gong Tianzun dan Qin Chen tiba di pintu rumah Ji, suara nyaring terdengar. Kemudian, dari rumah keluarga Ji, beberapa orang kuat dengan momentum luar biasa keluar dalam sekejap. Pemimpin yang rambutnya beruban penuh dengan napas Tianzun, yang kental tapi tidak meleleh, dan hampir menutupi langit. Tianzun puncak, gumam Qin Chen tatapannya menyempit. Itu adalah Ji Tianyao, dan di belakang Ji Tianyao, ada Ji Tianqi, Ji Tiandao, dan Master Tianzun yang kuat lainnya. Qin Chen tidak bisa menahan anggukan, dan harus mengatakan bahwa kekuatan keluarga Ji sedikit kuat. Pemimpinnya, Ji Tianyao, adalah orang kuat di puncak Tianzun. Nafas di tubuhnya sama baiknya dengan Sukong Tianzun dari klan binatang buas kuno. Dan Patriark Ji Tianqi di belakang Ji Tianyao juga merupakan Tianzun tahap akhir, dan momentumnya luar biasa. Kekuatan tertinggi seperti itu sebenarnya hanya menduduki peringkat terlemah di antara 4 klan kuno di dunia kuno, yang membuat Qin Chen menakjubkan, klan kuno ini memang memiliki sesuatu, tidak heran bisa begitu terlepas. Hahaha. Saya mengambil kebebasan untuk datang ke sini dan tidak mengganggu leluhur Ji Tianyao. Ucap Shen Gong Tianzun sambil tersenyum, dia sama sekali tidak menunjukkan aura tertingginya, tetapi di depan Ji Tianyao, dia sangat lembut, dan bahkan lebih suka auranya ditekan. Qin Chen melirik Shen Gong Tianzun dan sedikit terdiam.